Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom, damai di hati. Di hari Minggu sengsara yang ketiga ini, kita akan memulaikan ibadah di pagi hari ini. Ibadah hari ini merupakan penghayatan Minggu Sengsara yang ketiga. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita, sambil secara sungguh menghayati kisah pengorbanannya, agar kita hidup dalam penyembahan dan penghormatan yang tulus, serta penuh cinta kepada Dia. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah rela merelakan dirinya menanggung sengsara demi kita yang berdosa ini. Marilah kita berdiri dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi NKB nomor 203, Adakah Tempat Baginya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Dengarkanlah nas pembimbing Mazmur 25 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Tak seorang pun mau menderita. Ya, hakikat manusia sebagai pencari kebahagiaan tentulah berusaha sekuat mungkin untuk lepas dari penderitaan. Tapi realitas menanggung derita adalah sesuatu yang tak terbantahkan, apalagi ketika mulut mengaku ingin mengikut Tuhan. Bahaya mengancam, bahkan maut mengintai. Yesus atau dunia adalah pilihan. Beriman sama dengan siap menderita.
Lalu, bagaimanakah seharusnya? Daud berpuisi, mataku tetap terarah kepada Tuhan, seolah ia berpesan dalam deritamu, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, ia pasti menolong. Teringat Stefanus, hamba yang penuh dengan Roh Kudus, di perkumpulan orang yang hendak merajam dia dengan batu. Ia menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan di tengah hujaman batu, ia berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Lalu dengan berlutut, mulutnya berucap, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Mengerikan. Sungguh mengerikan. Bila kita tunduk pada kata hati, mungkin kita akan menyerah dan meninggalkan Yesus. Betapa tersiksanya kita apabila terus mengiring Dia. Tapi, apakah kita mau? Jangan. Ia telah menanggung derita yang tak terperi. Tetaplah bersetia. Ada upahmu yang tersedia. Kita hanya perlu merintih dalam permohonan. Ku ingin selalu dekat padamu. Ikut kau Tuhan, tiada jemu. Peganglah tanganku. Bersama Tuhan kita tanggung derita, karena penderitaan adalah konsekuensi kesetiaan iman. Dekat padamu, ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Ketika manusia mengerjakan panggilan hidup di dunia ciptaan Tuhan, maka segala sesuatu terpampang jelas di mata Tuhan. Lalu nampaklah kekotoran dalam diri manusia karena dosa yang tak terhitung banyaknya. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, gembala juang kami di tengah dunia ini, telah menghantarkan langkah-langkah kami pada berbagai pilihan.
Ada kesadaran untuk mengerjakan iman dan percaya kami kepadamu, sehingga kami dengan sungguh-sungguh menaklukkan hidup pada apa yang Engkau kehendaki. Tetapi ada saat kami lemah dan tak mampu berkata tidak ketika dunia menawarkan kenikmatan dan kemilau. Padahal kami tahu ujung dari semua itu adalah jerumus ke dalam dosa. Kami sadar kami harus berbalik kepadamu ya Tuhan, untuk mendapatkan kasih karunia dalam pengampunan. Maka saat ini kami bermohon, baharuilah kami oleh pengorbananmu, dan sucikanlah hidup kami oleh setiap maksudmu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah berita anugerah Allah bagi kita. Roma pasal 5 ayat 8 dan 9 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudaraku, ketika kita menerima anugerah pengampunan, maka kini marilah kita menghayati makna keterpanggilan kita sebagai orang percaya untuk mengikut Yesus di jalan sengsara berdasarkan Injil Markus pasal 9 ayat 43 sampai 48. Neraka jahanam, tempat siksa dan derita yang tiada akhir. Tak seorang pun bercita-cita masuk ke sana. Sorga adalah impian, bahagia kekal bersama Yesus Raja. Berkembara dalam juang perlu dihayati dalam kebenaran Allah. Hati yang murni dan pikiran yang tak menyesatkan. Mengikut Yesus merupakan panggilan berlaku setia, benar, dan adil. Meski raga menanggung rasa yang tidak nyaman, setia adalah nafas, benar adalah itikad. Jangan sesaat berperilaku karena kesesatan mengantar pada neraka jahanam. Rupanya hidup mengikut Tuhan adalah soal berpegang teguh pada kekudusan. Menjaga semua yang ada pada kita agar tidak berdosa. Mengikut Yesus adalah perjuangan melawan kesesatan dan tegar di tengah usaha menggarami dunia yang semakin berkabut. Kalau pengikut Kristus adalah garam, maka janganlah kamu menjadi tawar, sebab akan datang waktunya kita diuji dan diadili. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Makanya jangan mau terbakar atau dibakar. Markus bertutur, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya?
Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Tuhan yang telah alami sengsara kini memanggil kita untuk kudus dan tiada bercela, lalu sedia menjadi garam bagi dunia yang tawar. Jawablah, aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Ikut Yesus selama-lamanya. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah menuntun kami hingga kami boleh tiba di minggu ketiga perayaan Minggu Sengsara ini. Tuhan, kami membutuhkan tuntunan-Mu agar perayaan Minggu Sengsara ini memberi makna iman bagi kami dalam menghayati karya selamat Tuhan bagi kami umat manusia. Maka berfirmanlah untuk kami. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Terpujilah Engkau firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat, pembacaan Alkitab dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-54, sampai dengan pasal 8, ayatnya yang ke-3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita ikuti pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 hingga pasal 8 ayat 3. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempar
Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaatnya di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamanya. Amin. Jemaat Gemim Betel Winangun, kolom 1 sampai kolom 23. Syukur kepada Tuhan, minggu ini kita telah memasuki masa raya Minggu Sengsara yang ketiga. Merenungkan perjalanan sengsara ini, pertanyaan untuk saya dan untuk saudara-saudara, dapatkah kita melihat Tuhan di tengah kebencian, di tengah permusuhan, dalam geram, amarah, amukan masa yang membabi buta? Karena biasanya saudara-saudara, reaksi yang muncul dalam diri kita adalah rasa takut, putus asa, bahkan dendam. Seandainya kita punya kekuasaan, mungkin teror, kebencian, geram, dan amarah itu akan kita timpakan kepada orang yang memusuhi kita, agar mereka juga mengalami penderitaan yang sama dengan kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab bagi kita di Minggu Sengsara yang ketiga ini menunjukkan sikap para anggota Mahkamah Agama yang tahu hukum dan yang sangat memahami firman Tuhan, tapi justru melakukan tindakan pembantaian dan tindakan penganiayaan terhadap Stefanus. Itu yang kita baca tadi. Bahkan melempari dengan batu yang menyebabkan kematiannya. Meski demikian saudara-saudara, Stefanus menunjukkan sikap yang mulia. Dalam kondisi teraniaya dan sedang meregang nyawa, Stefanus tidak mengucapkan sumpah serapah. Ia percaya bahwa kodrat manusia itu baik. Kuasa dosalah yang menyebabkan manusia kehilangan citranya sebagai gambar Allah. Stefanus sempatkan berdoa untuk memohon pengampunan. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka.
meski kenyataan seringkali berbeda dengan harapan. Stefanus, saudara-saudara, dia tetap memilih untuk mendoakan musuh-musuhnya. Dan itulah sebabnya dalam pembacaan kita tadi, Stefanus mendapatkan peneguhan bahwa saat-saat genting musuh hendak menerkam, ia melihat kemuliaan Tuhan Allah dan Yesus yang berdiri di samping kanan Allah. Ayat 56. Ungkapan Yesus berdiri, maka ini dipahami sebagai suatu penghargaan kepada Stefanus yang rela mati demi untuk menyatakan kebenaran Allah. Dalam damai dan cinta, saudara-saudaraku, Stefanus meninggalkan dunia ini persis seperti junjungannya Yesus Kristus yang disiksa dan mati di salib. Bagi Stefanus, saudara-saudaraku, penderitaan yang dialaminya merupakan satu ungkapan syukur karena ia diberi kesempatan oleh Allah untuk memanggul salibnya sendiri dan mengikuti Tuhan Yesus sampai mati. Sikap hati dan cara berpikir seperti itulah yang membuat Stefanus mampu untuk melihat Tuhan. Dan tentu saja itu bukan karena kehebatannya, tapi itu semata-mata adalah anugerah Allah semata karena keteguhannya dalam mempertahankan iman hingga akhir hayatnya. Bahwa mengalami penderitaan, hinaan, dan penganiayaan yang hebat karena nama Yesus, maka patutlah kita bersyukur. Apa, saudara-saudara, dampak kemenangan Stefanus? Yang pertama, dari pembacaan kita belajar bahwa Injil tersebar keluar Yerusalem. Lewat penganiayaan begitu dahsyat yang dimulai dari penganiayaan Stefanus, para murid dipaksa keluar dari kota itu. Ayat 8, pasal 8, ayat 1b. Mulailah kita melihat pengabaran Injil dilakukan di luar Yerusalem. Misalnya Filipus mengabarkan Injil ke Samaria, pasal 8 ayat 5. Kemudian muncullah Saulus yang berganti nama menjadi Paulus. Paulus menjadi rasul Allah yang dikhususkan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Memang Saulus saat itu adalah penganiaya umat, namun justru lewat peristiwa perjumpaan dengan Tuhan, Saulus menyadari kekeliruannya dan dapat melihat serta menyadari betapa jahatnya ia. Pertobatan Saulus, saudara-saudara, merupakan anugerah Allah yang berdampak dahsyat bagi perkembangan gereja dan Injil Kristus di kemudian hari. Karena itu, saudara-saudaraku, di perayaan Minggu Sengsara ini, maka marilah kita belajar dari apa yang telah diajarkan oleh pembacaan ini, bahwa menanggung penderitaan adalah bagian daripada kehidupan untuk kemenangan di dalam Kristus. Inilah perenungan untuk kita semua, dan Tuhan memberkati firman-Nya. Terpujilah Engkau, kasih-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita menyatakan syukur melalui pemberian persembahan. Ucaplah syukur dalam ketulusan dan kerendahan hati, tidak dengan paksa atau dengan sungut-sungut, dan dengarkanlah nats persembahan dari Lukas pasal 20 ayat 25. Lalu kata Yesus kepada mereka,
Kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 169, Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkaku dan harta hilang harganya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengagungkan Engkau sebagai pencipta dan pemelihara kehidupan kami, yang senantiasa ada menemani kami di saat melakukan panggilan kerja dan pelayanan kami. Syukur kepadamu, sebab segala sesuatu yang telah kami terima membuat kami semakin mengimani bahwa Tuhan kami dahsyat, bahwa melalui kesengsaraan dan penderitaanmu kami telah menerima keselamatan. Inilah keyakinan kami sebagai orang yang percaya kepadamu, bahwa dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami telah turut disalibkan bersama dengan Tuhan di atas Golgota. Maka di penghayatan minggu sengsara ini, biarlah hati kami semakin tergugah untuk mengasihi dan mencintai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepengikutan kami terhadap Kristus di dalam dunia ini kiranya menjadi sarana bersaksi bahwa sesungguhnya kami terpanggil untuk mengikut Engkau di jalan sengsara. Maka sengsara itu bukanlah beban, tetapi kesenangan di dalam iman. Firman telah diperdengarkan kepada kami di penghayatan minggu sengsara yang ketiga ini. Kiranya hati kami selalu terbuka untuk menghayati semua yang Engkau perkatakan untuk kami lakukan di pengembaraan kami sepanjang Engkau berkenan atas hidup kami. Ya Tuhan, pada ibadah ini kami telah menyatakan syukur melalui pemberian persembahan. Apa yang kami kumpulkan memang tidak akan pernah sebanding dengan berkat yang telah Engkau berikan. Tetapi kami telah memberi dengan ketulusan hati, dengan penuh ucapan syukur. Berkenanlah Engkau memberkati, supaya persembahan ini dapat dikelola dengan baik, kemudian dimanfaatkan untuk pekerjaan pelayanan, secara khusus di Gereja Masih Injili di Minahasa, Jemaat Gemim Betel, Winangun. Kami dalam kesatuan iman berdoa untuk kerja pelayanan yang sementara kami lakukan. Di tengah keterbatasan dan kekurangan kami mau berarak sebagai gereja-Mu yang membangun persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kiranya
apa yang sementara kami lakukan, semua akan bermuara pada kepujian dan hormat nama Tuhan. Kami doakan persiapan pelaksanaan sidang sinode istimewa. Kiranya Tuhan berkenan berkat-Mu nyata melalui persidangan ini. Segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Di Jemaat Gemim Bethel Winangun, kami sedang berjalan bersama, membangun iman, membangun secara fisik. Tuhan ada bersama dengan kami. Para syamas, penatua, pendeta, komisi bipra, komisi kerja, dan semua panitia dan tim kerja dimampukan oleh Tuhan. Beri kami hati menghamba untuk kerja pelayanan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Seluruh jemaat dari kolom 1 sampai kolom 23, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua dan lansia, kami semua dikasihi oleh Tuhan. Pekerjaan, usaha, dan semua yang kami lakukan demi penyelenggaraan hidup yang semakin baik dari hari ke hari, kiranya Tuhan berkenan memberkati. Turun tanganlah Engkau, membebaskan kami dari setiap persoalan dan pergumulan hidup. Dan di ruang kasih karunia, kami dimungkinkan untuk mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera. Sebab kami yakin, suka dan duka Tuhan pakai untuk kebaikan kami. Diberkatilah istri, suami, anak-anak, orang tua, kakak, beradik kami, anak-anak baptis kami dimanapun mereka berada. Kami semua dalam lindungan Tuhan menikmati hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Kami pun juga bersyafaat bagi bangsa ini. Sayangilah Indonesia. Pemerintah yang ada, kiranya diberikan hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke lingkungan di mana kami berada. Karuniakanlah keamanan, karuniakanlah toleransi, karuniakanlah kenyamanan hidup bersama, supaya kami semua secara leluasa melaksanakan segala tanggung jawab, menerima hak dan melakukan kewajiban kami di bangsa ini. Ya Tuhan, jika Engkau mendapati ada saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena penderitaan sakit, Tuhan menolong. Dengan kuasa-Mu yang besar, sembuhkanlah, pulihkanlah mereka. Yang dirawat di rumah ataupun dirawat di rumah-rumah sakit, Engkau sembuhkan. Yang bergumul karena duka cita, Tuhan hiburkan dan Tuhan kuatkan. Yang sedang menemui persoalan-persoalan dalam hidup rumah tangga, Tuhan beri jalan. Damai sejahtera-Mu melimpah atas semua kami yang percaya kepadamu. Semua yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati, panjang umur, sehat dan sejahtera Engkau karuniakan. Maka dalam ucapan syukur, mereka akan mengingat Tuhan sebagai sumber kehidupan dan sumber berkat. Inilah kami yang berdoa. Inilah kami yang bersyukur dan sekaligus mau menyerahkan segenap hidup, rencana, cita-cita dan pergumulan kami ke dalam penyelenggaraan tangan Tuhan. Bertindaklah Engkau sesuai dengan kasih karunia-Mu, maka yang terjadi di hidup kami
adalah kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami. Terpujilah Kristus Juru Selamat, Allah yang berinkarnasi jadi manusia, yang merelakan dirinya memikul sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Dan di akhir permohonan ini, kami mau mengucap doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Bersama kita melakukan nyanyian penutup dalam ibadah ini, Kaulah Harapan. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kiranya hidup di dalam kita dan menyertai kita dengan kuasa Roh Kudus, supaya kita beroleh rahmat untuk menghayati dengan sungguh karya selamat yang Ia kerjakan melalui kesengsaraannya. Dan dalam iman kepada Dia, kita akan menerima berkat yang melimpah melalui usaha kerja dan pelayanan kita, baik pada hari ini, esok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita di hari Minggu ini sudah selesai. Tuhan memberkati dan marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa Tuhan kami, dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Oleh karena pertolongan Tuhan, maka di hari Minggu ini, kami boleh memuliakan Engkau, menghayati kasih anugerah-Mu,
dalam persekutuan ibadah di minggu sengsara yang ketiga. Tuhan kiranya memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Pendeta Roy Egelengkong STH, Pendeta Stanley Sela MTH, Pendeta Rilia Memangan Rompas STH, Pendeta Heri Mamait STH. Dalam tugas dan tanggung jawab diberkati bersama keluarga. Demikian kami Bapa, pertolongan Tuhan Kau nyatakan bagi jemaat-Mu, dan kasih-Mu Tuhan terus kami alami. Terima kasih Bapa di surga, kepada-Mu kami berdoa dan bermohon. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.